Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bil Qur'anil azim wa ja'alana minal mu'minin wa lam yaj'alna dhallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin la ta'khuduhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wal ard wa huwal aliyyul azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa huwa sadiqul wa'dil amin wa innahu la'ala khuluqin azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa taqwa. Wa fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bertakwa kepada Allah, menjalani perintah-perintahnya. Mari kita bertakwa kepada Allah, berusaha di dalam hidup ini menjauhkan dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepadanya. Di bulan Muharram ini yang tidak kalah pentingnya, peristiwa Asyura yang dikenal dengan Yaumu Asyura, dinamakan Yaumu Asyura, yaitu Sumiyal Asyura Asyura Yaumul Ashir. Asyura itu adalah tanggal ke-10 di bulan Muharram. Hari ini tanggal yang ke-6. Jadi beberapa hari lagi kita berada di Asyura itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu ketentuan riwayat Bukhari dan Muslim menuturkan kepada kita, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah fawajadal yahud yasumuna yaumal Asyura. Nabi nyampe di Madinah, kemudian mendapati orang-orang Yahudi. Mereka Yahudi ini puasa hari Asyura. Fasa'alahum an dzalik. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza?" Apa ini? Rasulullah bertanya tentang hal itu. Maka jawabannya mereka itu, qalu hadza yaumun shalih. Ini hari adalah hari baik, hari soleh. Najallahu Musa wa Bani Israel min aduwihim. Karena hari itu dulu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan, menolong Nabi Musa dan Bani Israel, termasuk kami keturunannya, kata orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW itu, dari musuh-musuhnya. Karena itu kata mereka, fasamahu Musa, Nabi Musa setiap Asyura itu puasa. Maka kami orang Yahudi ini, kata mereka, mengikuti Nabi Musa itu sebagai tanda rasa syukur atas kemenangan Nabi kami dan kaum Bani Israel ini. Ketika Rasulullah mendapatkan jawaban itu, faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu saya lebih berhak mengikuti Musa daripada kamu. Fa amara bi shaumihi. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berpuasa hari Asyura itu. Oleh karena itu buat kita senyampang masih mungkin, masih mampu kita, dipersilakan berpuasa hari Asyura. Insyaallah jatuh pada hari Selasa besok. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai riwayat
kemudian menyatakan, sumu yauma Asyura fa khaliful yahud. Berpuasalah kamu hari Asyura, berbedalah dengan orang Yahudi, jangan sama. Lalu bagaimana? Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari sesudahnya. Itu karenanya di dalam hadis Muslim Rasulullah menyatakan, la'in baqitu amin qabil illa qabil, kata Rasulullah. Sungguh jika aku nanti ketemu tahun depan, la asummanat ta'si, rawahu Muslim. Sungguh benar-benar aku berjanji, kata Rasulullah, akan puasa hari yang ke-9. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, minimal puasa sehari Asyura itu sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah, untuk juga memuliakan nabi-nabi dulu, sekaligus ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama perlu disampaikan buat kita di dalam kita berada di dalam bulan Muharram ini. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, minimal atau paling tidak ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang merupakan konsekuensi logis kita sebagai manusia yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perangkat fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dia Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu jadi manusia ini, sekaligus Allah menjadikan buat kamu itu pendengaran, penglihatan, pikiran. Secara berproses, ketika lahir semua itu tidak bisa digunakan. Ada telinganya tidak bisa mendengar, mata ada tapi tidak bisa melihat ketika lahir. Otak yang di dalam kepala kita, hati yang di dalam tubuh kita ini dia ada itu, tapi tidak difungsikan masih ada. Secara berproses baru bisa mendengar, melihat, berpikir. Apa perlunya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur terhadap seperangkat pemberian fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu. Namun kemudian yang kedua, firman Allah kenyataannya di dalam surat Al-Mulk, Allah nyatakan qul huwa ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Dia Allah yang menjadikan kamu, membuatkan buat kamu pendengaran, penglihatan, bahkan pikiran, hati yang bisa berpikir. Qalilan ma tashkurun, kata Allah, tapi sedikit yang bersyukur. Kita ini diberi seperangkat fasilitas yang hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bersyukur, tapi Allah nyatakan sedikit yang bersyukur itu dari kamu itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu kalau kita mengenang kembali makna syukur, sarful abdi jami'a ma an'amallahu lahu mimma khuliqalahu, menjadikan semua pemberian Allah ini sesuai dengan untuk apa Allah berikan. Dengan bahasa simpel, membenar gunakan pemberian Allah. Jangan disalahgunakan pemberian nikmat-nikmat Allah ini. Utamanya yang diminta itu, kata Allah, ini pendengaran, penglihatan, pikiran. Tapi kenyataannya, kata Allah, setelah dibuka kedok manusia ini, sedikit yang bersyukur, kata Allah. Padahal supaya bersyukur. Itu karenanya para jamaah, ayat yang ketiga, konsekuensi logis yang nanti akan dipersoalkan kepada kita manusia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikut, wala tattabi wala taktafi. Jangan ikut nurut apa yang kamu tidak punya dasar pengetahuan. Jangan. Kenapa hanya ikut-ikutan? Manusia lahir ke dunia itu sama diberi oleh Allah seperangkat alat yang tidak dibedakan, kata Allah. Karena itu nanti yang akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, pikiran itu masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini mengandung banyak ibrah, pelajaran buat kita. Yang pertama, kalau kita ini tidak boleh mengikut, itu tidak hanya mengikut dalam tindakan, tetapi adalah yang dimaksudkan wala taktafi ma la ilmu laka min qaulin au fi'lin. Baik yang berbentuk ucapan maupun perbuatan, itu jangan ikut-ikutan. Hadirin kaum muslimin, wal maksudnya apa itu? An-nahyu 'anil hukmi 'alal asya ma la yakunu ilman sahihan wala adlan lahu. Tidak dibenarkan kita ini menentukan hukum, membuat hukum terhadap sesuatu yang tidak didasarkan oleh ilmu pengetahuan yang benar dari Allah, tidak boleh. Dan tidak berdalil. Kita ini kadang-kadang di Indonesia ini khususnya, hukum-hukum itu dipermainkan. Karena memang produknya bukan dari Allah yang dibenarkan. Sehingga sulit untuk mencari keadilan. Baik dari sisi jaksa, hakim, polisi, dan sebagainya. Berangkatnya saja sudah dengan tidak didasarkan dengan ilman sohihan, ilmu yang benar, yang sah dari Allah. Al-haqqu mir rabbik, yang benar itu dari Allah. Karenanya tidak sedikit sampai Allah mengklaim wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Kalau menghukum tidak dengan ilmunya Allah, fasik. Kalau menghukum tidak dengan Allah, itu adalah orang kafir. Itu fa ulaika humul kafirun, kata Allah. Kita sementara ini semua produk hukum bukan dari minallah. Ini karenanya sulit untuk ditegakkan keadilan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berapa kerusakan hukum yang sampai sekarang ini di negeri kita ini. Kaum muslimin rahimakumullah, itu nanti akan ditanya orang-orang seperti itu, pendengarannya, penglihatannya, hati pikirannya. Dulu di dunia dibuat untuk apa itu? Belajar hukum apa itu? Kaum muslimin rahimakumullah, padahal Allah, jangan mengikut yang kamu tidak punya dasar pengetahuannya. Karena masing-masing itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah, utamanya seperangkat yang hebat ini. Memang Allah akan bertanya tentang harta kita, akan tanya tentang jabatan kita, ditanya. Tapi berapa manusia yang ditanya jabatannya? Sedikit. Karena tidak semua manusia itu punya jabatan, tidak semua manusia itu berharta. Tapi kalau pendengaran, penglihatan, pikiran, semua ada. Orang melarat sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang miskin sudah diberi itu. Ini yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, maksud dari ayat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan juga melarang kepada kita, yaitu bahwa melarang syahadat az-zur wa qaul az-zur wal qadfa wa mrayul muhsinat. Dilarang kita ini untuk menjadi saksi palsu, sumpah palsu, menuduh orang baik-baik yang tidak berdasar. Tidak boleh. Itu dengan omongan itu. Berapa banyak saksi palsu itu bergentayangan di tengah-tengah kita. Ada orang yang tidak tahu kelahiran anak kita, dia mau tanda tangan ketika mendapatkan akte kelahiran. Cukup dibayar 5.000 rupiah, mau dia. Apa bukan saksi palsu kalau sudah begitu?
Ini banyak ini. Belum saksi-saksi palsu yang lain. Tidak tahu materi, ujung dari persoalan itu sudah mau tanda tangan dia. Allahu Akbar. Allah akan tanya itu tangannya sekaligus ucapannya. Apalagi penuduhan-penuduhan yang tidak berbukti. Itu karena Quran. Sampai kalau menuduh orang harus dibuktikan dengan 4 orang saksi yang nyata. Tidak sembarangan. Itu jangan mudah berkata yang tidak benar-benar diketahui benar menurut ketentuan syariat agama Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ayat itu juga mengandung makna, maka golnya, kalimat dari tuntunan itu adalah fala yasihu lil insan ayyakula ma la ya'lam. Tidak dibenarkan, tidak sah buat manusia berkata yang tidak berdasarkan dengan ilmu. Wa au ya'malu bi amalin la ilma lahu bihi, atau berbuat yang tidak didasarkan dengan dasar pengetahuannya, apalagi ibadah kepada Allah. Kita ini dilahirkan oleh Allah suruh ibadah. Kemudian kita menyembah kepada Allah, dasarnya norok buntek, ikut-ikutan. Orang ibadah haji di Mekah itu, Pak, tidak hanya orang Indonesia, orang dunia ini yang banyak diperhatikan tuh banyak norok buntek. Dia tidak tahu apa-apa, cuma ikut-ikut. Disaksi mata kepala saya, ada orang itu megang-megang dan cium-cium tiang cagak, tiangnya Masjidil Haram yang dianggap itu masih prasasti kuno. Kemudian karena dicium oleh orang banyak, semua orang ikut cium. Bukan Hajar Aswad yang dicium, tiang cagak. Ini kan Allahu Akbar, naudzubillah summa naudzubillah. Apalagi hanya mengikut yang tidak didasarkan dengan pengetahuannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap fasilitas yang Allah berikan kepada kita, utamanya adalah pendengaran, penglihatan dan hati pikiran ini. Yang keempat, ayat Allah mengatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yasma'una biha walahum la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah kemudian memberikan justifikasi kepada kita. Yang mau tidak mau pasti itu ditemukan. Kata Allah, sungguh kami penuhi isi neraka jahanam itu, kebanyakan isinya adalah jin dan manusia yang punya hati pikiran tidak digunakan, yang punya mata tidak untuk melihat ayat keterangan-keterangan nyata Allah, yang punya telinga tidak difungsikan untuk mendengar pengajian keterangan-keterangan yang datang dari Allah. Kalau ada manusia seperti ini hanya menjadi isi neraka jahanam, kata Allah. Mengapa? Ini manusia yang bukan manusia. Kata Allah dituturkan kal an'am, seperti hewan ternak yang dipotong dimakan dagingnya. Hidup yang tidak bermakna, bagaikan hewan ternak, dia hanya tidur makan, tidur makan. Maka bahkan kata Allah balhum adall, lebih sesat dari hewan ternak itu. Mereka itulah orang-orang yang laleh, kata Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, senyampang bulan baru, tahun baru, mari kita isi hidup ini senantiasa untuk lebih banyak mengundang taufiknya Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terlambat. Maka jadikan pendengaran, penglihatan ini untuk senantiasa membuka lembaran keterangan kebenaran dari Allah. Jangan kita menjadi manusia beragama yang hanya menjadi manusia urut-urut saja, ikut-ikut saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah hidayah taufiknya kepada kita, hingga dalam hidup ini tidak di dalam kesesatan yang nyata, tetapi di dalam petunjuk
digolongkan orang-orang yang minal muhtadin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman ja'ada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ayuhal ikhwa, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa taqwah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah terakhir di khutbah kedua ini, perhatikan surat Az-Zumar 17-18. Allah berfirman, fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Maka beri berita gembira Muhammad masuk surga hamba-hambaku yastami'una al-qaul, mereka itu suka mendengarkan pendapat, suka ngaji, kesana-sana ngaji. Ini karena memfungsikan telinganya. Jangan menjadi orang yang sampai tidak tahu apa-apa karena tidak mensyukuri terhadap telinga, penglihatan, pikiran. Fungsikan. Allah katakan, beri berita gembira masuk surga Muhammad hamba-hamba itu yastami'unal qaul, yang suka mendengarkan pendapat, kesana ngaji, tidak a priori, belum didengar sudah tidak mau. Jangan, apalagi belum dipikirkan sudah ditolak. Dengarkan dulu, pikirkan. Lalu kata Allah, fayattabi'una ahsanahu, maka kemudian mereka mengikuti yang terbaik dari mendengar itu. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah yang benar. Mereka inilah yang disebut ulul albab. Alangkah bahagianya kalau kita digolongkan hamba-hamba Allah seperti ini, karena pandai mensyukuri nikmat. Utamanya adalah telinga kita, tidak hanya didengarkan, dibuat mendengar suara-suara maksiat. Mata kita tetapi senantiasa difungsikan untuk senantiasa mengundang ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Utamanya bagaimana cara hidup ini supaya benar, cara beragama ini supaya benar. Semoga Allah menjadikan amal kita menjadi makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghaffiru dhunubi wal khati'at. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ada wal musyrikin wa ahlik a'da'ana a'daka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamna wa idza aradta biqaumin fitnah fatawaffana ghairu maftunin wala makhdulin. Allahumma ij'alna min awliyaikal muttaqin wa hizbikal muflihin wa ibadikas salihin wasyurna ma'al awliya'il bararatil kiram minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' wal awliya' wal ulama'il amilin was-salihin. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ya Allah ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin
ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina ma ahyaitana. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa auladina wa ulumina wa kulli syai'in a'taytana. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azima yadhkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.